Oke, selamat ketemu lagi di minggu kelima ya, perkuliahan termodinamika. Dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang persamaan keadaan gas. Ya. Minggu lalu waktu pertemuan ketiga ya, itu ada yang bertanya, apakah udara yang ada di sekitar kita ini bisa kita terapkan persamaan gas ideal? Waktu itu saya jawab tidak. Ya. Kenapa? Karena persamaan keadaan gas ideal itu hanya berlaku untuk gas ideal. Nanti akan kita lihat apa persyaratan gas yang ideal. Ya, berarti udara yang ada di sekitar kita ini bukan gas ideal. Ya. Bagaimana kita bisa menghubungkan besaran-besaran termodinamik ya, seperti tekanan, volume, temperatur, massa, maka itulah kita sebut dengan persamaan keadaan. Bagaimana kita membuat sebuah persamaan yang menggambarkan keadaan suatu besaran. Dalam hal ini adalah besaran termodinamika. Ya. Kita menggambarkan bagaimana keadaan tekanannya, volumenya, temperaturnya, jumlah partikelnya. Bila kita bisa merumuskan keadaannya, itulah yang disebut dengan persamaan keadaan. Persamaan berarti digambarkan dengan standar sama. Jika 3 dari 4 sifat yang kita ketahui, maka sifat keempat, ya kalau 3 dari 4 kita ketahui, maka sifat keempatnya pasti bisa kita temukan. Jadi pasti 4-4-nya bisa kita tentukan. Berarti yang tidak kita tahu itu menjadi dapat dihitung dari 3 persamaan yang kita tahu. Di sini dalam hal ini kita melihat mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat. Mana yang menentukan, mana yang ditentukan. Yang menentukan berarti dia variabel bebas. Yang ditentukan variabel terikat. Apa yang dikontrol untuk menentukan dan yang ditentukan tadi itulah variabel kontrol. Ini kita biasakan ini melihat variabel-variabel dalam sebuah persamaan. Kalau kita bisa mengenal persamaan G sama dengan AX pangkat 3 tambah BX tambah C, ya, maka kita tahu bahwa X itu adalah variabel bebas. Berapa nilai X sehingga nilai Y-nya tertentu. Nilai Y ditentukan oleh nilai X, berarti Y variabel terikat. Di situ ada konstanta-konstanta. A, B, C konstan. Kalau A, B, C itu suatu besaran yang bisa berubah, bisa konstan. Kalau kita anggap konstan berarti dia dikontrol. Ya, variabel yang dikontrol. Jadi variabel kontrol. Maka fungsi ini itu bisa diterapkan untuk sistem termodinamika. Ya. Maka dalam sebuah sistem termodinamika kita bisa melihat bagaimana hubungan tekanan, volume molar, dan temperatur. Di sini disederhanakan. Karena volume dengan massa itu berbanding, ya, makin besar massanya pasti volumenya pasti makin besar. Maka ada volume molar, volume persatuan massa. Kita gambarkan volume persatuan massa. Beda dengan P besar di sini. Kalau ini volume biasa, meter kubik. Kalau P kecil, volume persatuan massa. Berarti satuannya adalah meter kubik per kilogramnya. Berapa meter kubik per kilogram? Makin padat dia, makin besar massa.
Oke. Untuk gas ideal, untuk gas ideal, maka Boyle dan Gay-Lussac melihat di sini bahwa PV, ya, tekanan berbanding terbalik dengan temperatur. Makin besar tekanannya, maka berbanding terbalik dengan volume. Makin besar tekanannya, makin kecil volume. Atau volumenya makin diperkecil, maka tekanan akan membesar. Coba kalian ambil balon, kalian tiup. Makin kalian padat tekan itu balon, maka volumenya akan mengecil. Oke. Kemudian kita lihat bahwa temperatur itu sebanding dengan perubahan tekanan. Makin besar temperaturnya, makin besar tekanannya. Makin besar temperaturnya, makin besar volumenya. Kita kontrol salah satu. Misalnya pada volume konstan, isokorik. Kita kontrol pada kondisi isokorik. Maka di situ dapat hubungan bagaimana peningkatan temperatur bisa meningkatkan tekanan. Contoh, saudara punya kendaraan yang diisi dengan udara sebagai gas ya. Maka bila ban kendaraan yang sudah diisi tadi kita jemur di bawah terik matahari, maka tekanannya akan naik. Sering kita melihat kenapa mobil yang dijemur tiba-tiba bannya pecah. Atau di jalanan kita melihat kenapa kendaraan-kendaraan yang berjalan dalam jarak jauh itu dia selalu berhenti setelah berjalan sekian kilometer. Bis khususnya ya. Kalau kendaraan pribadi umumnya lebih aman. Kenapa? Sebelum berangkat ke jarak jauh biasanya ganti ban baru dulu. Tapi tetap kita tidak bisa memaksakan kendaraan jalan terus. Kenapa? Karena dalam proses pergerakan tadi, gesekan antara ban dengan kendaraan itu akan meningkatkan temperatur. Peningkatan temperatur gas meningkatkan temperatur gas. Peningkatan temperatur ban akan meningkatkan temperatur gas di dalam ban. Meningkatkan temperatur gas dalam ban akan meningkatkan tekanan gas. Terlalu tinggi tekanan gas di dalam ban bisa menyebabkan bannya pecah. Maka kita melihat sering ban pecah ya, di jalanan. Itu apa? Karena temperaturnya tinggi ya, dan sehingga tekanannya tinggi. Atau secara rinci bisa kita tuliskan dalam PV sama dengan nRT. Tekanan, volume, jumlah mol, konstanta gas. Ya. Dan kalau gas ideal berarti ini konstanta gas umum, temperatur. Atau PV NKT, di mana K adalah R per NA, konstanta gas umum dibagi dengan bilangan Avogadro. R ini, konstanta gas umum ini hanya bisa kita pakai untuk gas ideal, tidak untuk gas atau udara yang ada di lingkungan kita. Nanti kita lihat. Di minggu ketiga sudah pernah kita bahas ya. Bahwa, nah ini, kenapa tidak bisa kita menganggap gas yang ada di yang kita hirup ini sebagai gas ideal? Karena apa? Salah satu, bisa kita anggap gas ini menjadi gas ideal bila tekanannya sangat-sangat rendah, very low. Maka dalam tekanan sangat rendah itu partikelnya akan bergerak lebih ya, lebih gampang, lebih mudah dia bergerak ya. Nih, bahwa persamaan gas itu untuk udara itu 2,87, helium 2077, argon 208, nitrogen 296 joule per kilogram Kelvin. Beda dengan konstanta gas umum ya. Di mana konstanta gas umum adalah 8.314 kilojoule atau 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. Ini konstanta gas umum. Dibagi dengan, maka untuk udara dibagi dengan massa molar udara berapa? Helium massa molarnya, massa 1 molnya helium berapa? Ya.
Oke. Kalau ini kan per kilomol Kelvin. Oke. Jadi kalau gas yang berbeda, maka dibagi dengan massa molar. Nih, kalau kita gambarkan dalam keadaan gas ya, dalam keadaan 3 dimensi, tekanan, volume, dan temperatur. Bila kita kontrol temperaturnya konstan, maka dia hubungan tekanan dengan volume seperti garis lengkung ini, yang isotermal yang ditunjuk garis lengkung ini, ya, garis lengkung ini gambarkan garis isotermal. Ini, ya, isotermal. Bila garis isotermal, silakan saudara lihat dalam skala temperatur dengan volume, maka dia jadi linier. Ya. Tekanan dengan volume linier. Tapi dalam tekanan dengan volume, maka terlihat dia sebagai garis lengkung. Seperti ini. Kalau kita lihat deh, hubungan tekanan dengan volume untuk kondisi isotermal seperti ini. Tapi kalau iso yang putus-putus ini adalah iso bar, tekanan konstan. Isofor seperti ini. Ini isofor, volume konstan. Ya. Kan linear ya. Dalam diagram P. Ini dia grafik isotermal, diagram PV, PV, dan PT. Pada diagram PV dia terlihat garis lengkung kondisi isotermal. Ini grafik iso bar, tekanan konstan. Dalam diagram PV, PV, dan PT. Ya. Ini grafik isobar. Yang gambar 316 adalah grafik isokorik, volume konstan untuk diagram PV, PV, dan PT. Oke. Maka suatu gas bisa kita anggap sebagai gas ideal. Yang pertama syaratnya ada 7 syarat. Jumlah partikelnya sangat besar. Coba saudara hitung. Di kuliah kimia dasar, kalian dalam mengenal bahwa 1 mol gas itu volumenya 22,4 liter. 22,4 kali 10 pangkat 3 cm kubik. 1 liter 1000 cm kubik kan? Berarti bila 1 mol itu gas volumenya 22,4 liter, jumlah partikelnya adalah bilangan Avogadro kan? 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. 22 ya. 22. Berarti kalau 1 cm kubik sekitar dibagi 1000-nya. 6,02 10 pangkat 19 partikel. 10 pangkat 19 berapa? Berapa partikel? Ya. Maka bayangkan bagaimana tidak ributnya ruang kelas bila ada yang membuang gas amoniak ya atau H2S dalam volume 2 cm kubik saja. Ya, dalam dengan semerbak yang begitu kuat, yaitu pasti akan ribut kan. Tahu kan gas H2S yang sering dibuang lewat ke belakang itu ya. Maka gas tadi kalau dia dianggap sebagai gas dia, maka dia akan menyebar memenuhi seluruh ruang ya. Jadi gas H2S yang suruh buang tadi kan akan menyebar walaupun dalam arah ke belakang suruh membuangnya, tapi dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Ya. Akan ribut ke ruang. Karena partikel tersebut bergerak secara acak ke skala arah. Ketiga. Kemudian jarak antar partikelnya jauh lebih besar dari ukuran partikel. Maka tadi agar gas udara ini bisa kita anggap gas ideal, maka tekanannya harus sangat-sangat kecil agar jarak antar partikelnya jauh lebih besar daripada jarak ukuran partikel. Kemudian dengan jarak yang lebih besar itu dianggap tidak ada gaya interaksi antar partikel. Karena jaraknya terlalu besar, jadi itu gaya
gaya tarik Newton antar partikelnya bisa diabaikan dengan jarak yang sangat besar ya. Kemudian dengan geraknya tadi, jika partikel tadi menembus dinding itu sifatnya lenting sempurna, tidak ada kehilangan energi di situ, sehingga gerak partikel itu akan dengan kecepatan konstan. Ya. Waktu dia nembus, balik lagi dengan kecepatan konstan, tidak ada kehilangan energi. Kemudian hukum Newton tentang gerak berlaku. Jadi dia kan, nah, ini tidak mungkin dipenuhi oleh gas yang ada di atau udara yang kita hirup untuk bernapas ini tidak dipenuhi. Maka udara yang kita hirup ini bukan gas ideal. Paham ya? Coba ini perhitungannya ya. 1 mol gas yang saya katakan tadi 22,4 liter atau 22.400 cm3. Jumlah partikelnya 6,02 10⁻23 partikel, 23 ya, 22 ya. Maka jumlah partikel gas per cm3 sekitar 2,68 10⁻19 partikel per cm3. Coba sekarang dengan kasus COVID-19. Bila saudara bersin melepaskan 2 cm3, berarti jumlah partikel droplet yang saudara lepaskan berapa? 2 kalinya kan? 5,3 lah ya, 5,3. 10⁻19 droplet. Bila 1/1000-nya ada mengandung virus, berarti saudara melepaskan 10⁻16 virus. Ya. Berapa orang di sekitar saudara kita? Kalau satu pun ada 100 orang di sekitar orang yang mengeluarkan virus COVID-19 dalam bersinnya, itu bisa orang di ruangan itu 100 orang ya, berarti kalau 1 orang 1% aja. Jadi tadi 1/1000% ada virus, 1%-nya yang dihirup oleh orang, berarti masih 10⁻15. Ya. Kalau ada 100 orang yang menghirup, berarti 10⁻13 virus yang kita hirup. 10⁻13 kan cukup banyak. Inilah yang menggambarkan bagaimana cepatnya penyebaran virus COVID-19. Virus influenza sebenarnya. Kemudian bagaimana di sini Boyle menggambarkan hubungan antara tekanan gas dengan volume pada suhu konstan. Maka pada temperatur konstan, ya, tekanan kali volumenya adalah keadaan pertama sama dengan tekanan kali volume keadaan kedua. Nilainya konstan. Ini persamaan Boyle. Persamaan keadaan gas ideal. Ya. Kita bahas tadi ya. N di sini jumlah mol ada jumlah partikel dibandingkan dengan jumlah bilangan Avogadro. Berapa mol dia? Kalau 1 mol, berarti jumlah partikelnya sebanyak bilangan Avogadro. Kalau setengah mol, jumlah partikelnya setengah dari bilangan Avogadro. Ya. Jadi kita persamaan keadaan gas berarti PV energi. Dalam teori kinetik kita menggambarkan dengan PV NK. Kemudian kalau kita gambarkan dalam keadaan lain, ya, bersama keadaan gas ini bisa gas ideal ini bisa juga kita gambarkan massa per volume. Massa per volume di sini siapa? Adalah massa per volume ini siapa? Massa jenis. Bisa juga kita gambarkan tekanan adalah massa jenis kali konsentrat gas dibagi massa molarnya di temperatur. Atau kerapatan gas, massa jenis gas bisa kita hitung dari hubungan tekanan dan temperatur. Kita massa molar
konstanta gas. Berapa kerapatan gasnya bisa dilihat. Oke. Paham ya? Oke. Kemudian kalau kita tulis lagi bahwa PV per T untuk ruang gas di dalam ruang tertutup berarti jumlah molnya konstan, R konstanta gasnya, maka PV per T-nya konstan. Ya. Kita lihat bila kita ubah keadaannya, maka tiga variabelnya akan saling berubah. Ya. Bisa kita kontrol salah satunya. Kalau kita mau melihat bagaimana pengaruh temperatur terhadap tekanan, volume yang kita kontrol, maka temperatur menjadi variabel bebas, tekanan menjadi variabel terikat dengan volume yang dijadikan variabel kontrol. Tapi kalau tiga-tiganya berubah, ya bisa saja. Bisa saja. Siapa yang akan kita tentukan? Dengan dua yang berubah. Kita gambarkanlah keadaan. Ya. Ini persamaan Boyle-Gay Pelusa. Contoh ya. Ini ada satu soal. Dan soal 2 ya. Kita baca. Akan dikerjakan. Berapa massa jenis? Pakai rumus persamaan massa jenis. Kedua, jarak antar partikel. Berarti kita hitung berapa volumenya, berapa jumlah partikelnya, sehingga kita ukur berapa jarak antar partikelnya. Kemudian kalau kita gambarkan gas tadi di dalam sebuah ruang, ya, ruang kita ambil kubus, maka di sini ada n partikel gas yang kita masukkan dalam kubus ini. Maka partikel gas tadi akan bergerak dalam arah X, Y, dan Z. Nah, gas pertama, gas 2 juga bergerak dalam arah X, Y, dan Z, gas ketiga, dan seterusnya. Sampai N gas tadi. Dia akan bergerak. Pertama kecepatan geraknya bisa kita perhatikan. Bila kecepatan partikel mula-mula adalah V, itu Vx, Vy, dan Vz, ya. Kecepatan partikel setelah menembus dinding kanan, kita asumsikan tidak ada tumbukan antar partikel ya, maka V aksennya adalah hanya berubah dalam arah Y saja, X-nya konstan ya. Maka di sini kalau dia datang ke kanan, maka setelah menembus dinding kanan dia akan terpentar ke kiri. Kecepatan kan berdasarkan vektor, maka arahnya mesti menjadi negatif. Ya, kalau datangnya dengan ke kanan itu tanggal positif, maka ke kiri negatif. Karena dia hanya menembus dalam arah satu arah, kita dapat di sini kita hitung berapa perubahan momentumnya. Tak lain adalah sama dengan 2 kali perubahan momentum arah Y. Bila waktu dia bergerak tadi adalah 2L bagi dengan V, ya, 2L bagi dengan V, maka dapat kita lihat di sini berapa perubahan momentum per dalam selang waktu tentu. Ini 2mv kuadrat. 2mv dibagi 2L per V, berarti 2mv kuadrat per 2L. V-nya VY ya. Atau mv kuadrat per L dalam arah G. Ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Delta P per delta T. Impuls ya. Perubahan momentum dalam selang waktu tertentu, impuls. Sama dengan di sini lihat. Ya. Maka impulsnya kita lihat di sini bahwa ini F, ini adalah M per L. Untuk N partikel, berarti di situ ada VY1 kuadrat tambah VY2 kuadrat sampai VYN kuadrat. Maka ini F. Maka kita dapat bahwa bila P sama dengan F per A, tekanan gaya persatuan luas, maka bisa kita tulis ini. Tekanan adalah delta P per T sebagai gaya dibagi dengan A. Jadi M
per A kali L. Ya. Ini ada N partikel. Berarti bisa kita tulis M per A kali L adalah volume. Ini jadi volume. Ya. M per V, N kali PY kuadrat rata-rata. Dijumlahkan, dibagi dengan N partikel, dikali dengan N. Jadi VY kuadrat rata-rata. Bila kita anggap bahwa V kuadrat adalah V kuadrat tambah VY kuadrat tambah VZ kuadrat, dan dianggap bahwa VX kuadrat rata-rata sama dengan VY kuadrat rata-rata sama dengan VZ kuadrat rata-rata, maka VY kuadrat rata-rata tak lain adalah 1/3 V kuadrat rata-rata. Sehingga bisa kita tuliskan tekanan adalah 1/3 M jumlah partikel kali massa dibagi dengan volume dikali dengan kecepatan kuadrat rata-rata. Ya. Ini adalah persamaan teori kinetik gas. Dari persamaan ini apa yang kita udah tahu dari bawah V kuadrat adalah V kuadrat tambah V kuadrat tambah VZ kuadrat. Ya. Tapi di mana V kuadrat rata-rata adalah kecepatan kuadrat ya root mean square ya akar rata-rata kuadrat ya akar rata-rata kuadrat ya sehingga bisa kita lihat di sini bila energi kinetik itu adalah setengah mv rms kuadrat maka v-nya kita ganti di sini jadi 3 pv ini kita tuliskan ya ganti P-nya kita ganti. Kemudian dapat di sini P tekanan 1/3 tekanan tadi Pak. Ini 1/3 ini ya, tekanan ini ya. Di sini ya. Tekanan ini 1/3 ya, N kali V, M per V, MP kuadrat rata-rata kita ganti dengan 2 kali setengah boleh ya 2 kali setengah kan 1 ya. Ini M ya maka V kita ganti dengan VRMS kuadrat ya. Oke maka ini setengah MV kuadrat setengah MV RMS kuadrat ini adalah energi PK maka ini menjadi 2/3 N per V kali E PK tekan. Bagaimana menghubungkan tekanan dengan energi kinetik ya di dalam volume tertentu. Oke. Dapat di sini bahwa energi kinetik tak lain adalah 3/2 kali PV per N. PV kalau gas ideal bisa juga kita ganti dengan nRT ya. PV bisa kita ganti dengan nRT. Oke. Maka PV per N bisa juga kita ganti dengan KT. Energi kinetik bisa kita tulis sebagai 3/2 KT. Ya. Karena tadi arahnya adalah X, Y, dan Z, kita anggap sebagai 3 derajat kebebasan, maka energi kinetik untuk 1 derajat kebebasan adalah setengah KT. Berarti ini energi kinetik arah X-nya setengah KT, arah Y-nya setengah KT, arah Z-nya setengah KT. Maka energi kinetik totalnya adalah 3 kali setengah KT. Jadi, ini bisa kita tuliskan sebagai setengah PRMS kuadrat 3/2 KT. Berarti di sini bisa juga kita tulis bahwa PRMS kuadrat adalah 3 KT per M. Atau PRMS itu bisa kita hitung sebagai 3 KT per M. Berapa kecepatan gerak partikel yang bertemperatur T? Ya. M ini adalah massa partikel tertentu. Berapa massa partikelnya? Massa satu partikelnya ya. Kalau H2, 1 mol H2 berarti kan massa 1 mol H2 berarti berapa? Ya. Bukan satu partikel H2 ya.
bukan 1 mol. Bila massa itu bisa kita tuliskan massa molar dibagi dengan bilangan Avogadro, maka bisa jika itu adalah R per NA, maka bisa juga tulis ini PRMS adalah 3 RT per M. M di sini massa molarnya, ya, massa molar. Kalau 1 mol, massa 1 mol berarti. Kalau ini massa 1 partikel. Kalau 3 kT per M kecil, massa 1 partikel. Ya. Kalau M besar di massa 1 mol. Oke. Nah, tadi kita udah lihat juga. Kalau kita menentukan dengan massa jenis, maka VRMS adalah 3P per rho. Ya. Ini persamaan keadaan gas ideal yang lain, bisa kita lihat di sini. Bagaimana di sini kita bisa menghitung temperatur gas, ya, bila diketahui energi kinetik rata-rata. Ya. Itu gas ideal. Maka keadaan gas yang lain mana? Untuk gas real, ya, maka antar partikelnya pasti ada tumbukan. Jarak antar partikelnya tidak mungkin selalu lebih besar dari massa dari ukuran partikel. Coba, saudara masih merasakan hembusan angin, tiba-tiba ada hembusan angin, tapi di situ kan jumlah partikel itu banyak kan yang bergerak ke kita. Maka salah satu bentuk gas nyata adalah model gas van der Waals. Di sini ada koreksi pada tekanan dan volume. Ya. A dan B adalah sebuah konstanta atau koreksi yang diberikan van der Waals terhadap tekanan dan volume. Nah, di sini bagaimana persamaan keadaan gas? Bagaimana kita di sini sehingga kita bisa menghitung keadaan gas van der Waals, ya, bahwa A tadi tak lain adalah kalau kita terapkan persamaan gas van der Waals di sini bahwa di titik kritis ini perubahan tekanan terhadap volumenya adalah 0, ya, pada temperatur titik kritis. Kenapa 0? Di sini kan garis data. Kemiringan di titik kritis ini adalah 0. Tapi di sini juga terjadi pembelokan, ya, pembelokan. Berarti di sini diferensial oleh 2-nya juga sama dengan 0, titik balik, ya. Diferensial oleh 2 sama dengan 0, berarti situ ada titik balik. Maka dari 2 ini bisa kita dapatkan, ya, nilai A dan B. Bahwa bagaimana hubungan A itu ditentukan oleh titik kritis zat tersebut dan temperatur dan tekanan pada titik kritis zat tersebut. Demikian juga dengan B, ya. Bisa kita tentukan. Kalau dia gas van der Waals, kalau gas lain sama juga, ya. Sehingga gas van der Waals untuk helium, untuk hidrogen, oksigen itu akan berbeda-beda nilai A dan B, ya, karena temperatur titik kritisnya beda, tekanan titik kritisnya beda. Dan kita lihat di minggu ketiga, ya. Oke. Sehingga bisa digambarkan sini bagaimana keadaan gas di titik kritis untuk gas van der Waals. Bila temperaturnya kita naikkan, ya, maka di sini perilakunya bisa mengarah ke gas ideal di sini. Gas ideal. Kali ini jadi beda, ya. Grafik temperatur dengan PV, ya, untuk kondisi gas ideal dengan kondisi gas van der Waals. Oke. Bentuk lain ada lagi kita gunakan persamaan gas BTT. Ya, di sini koreksinya lebih banyak lagi. Makin diperhitungkan, makin banyak koreksi yang harus diberikan pada tidak hanya tekanan, volume dikoreksi, temperatur juga dikoreksi. Oke. Ya. Ini
Ada lagi persamaan Benedik. Ya, sama Benedik. Ya. Makin panjang lagi. Dengan persamaan virialnya, P, T per P, A kali T, A sebagai fungsi T, P kuadrat, B sebagai fungsi T, ya. Ini T order 1, ini fungsi T lagi, P pangkat 4, dan seterusnya. A, B, C di sini adalah sebuah konstanta. Oke, itu kira-kira materi kita di minggu ke-5 ya. Silakan dipelajari. Ya, besok pagi kita akan diskusi ya. Dan saya tutup ya untuk rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.